Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya insya Allah kajian malam ini halaman 32. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Basir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan utusan dalam kurung untuk memaklumkan Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kutiat. Ketemu? Kalau sudah ketemu dibaca. Kalau belum tak bacakan, supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqya wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ketemu? Monggo kalau ketemu dibaca. Tamimah, catatan kaki. Tamimah, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya, kayak gitu ketatnya, tapi di kita kadang-kadang gak pate waspada. Jadi dikatakan yang namanya tamimah itu adalah sesuatu yang dikalungkan. Dikalungkan di apa? Di leher anak-anak. Untuk apa? Untuk menangkal atau menolak ain. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan. Memberikan keringanan itu berarti ya seolehlah senajan nembir atau nderawasi nanggone kesirikan. Sebagian salaf mengatakan apa? Atau memberikan keringanan dalam hal ini. Hal apa? Hal ngalungno itu mang lho ya. Ngalungno tamimah. Bahasanya tamimah itu yaitu mengalungkan apapun bentuk kalungnya itu. Entah dari benang, rodok gede mana apa ya? Tampar, rodok abot mana? Rantai itu ya, diki kalungan.
Terus kalung itu sudah di asma. Di asma itu dibacakan nama-nama Allah. Ya. Terus diyakini kalung yang sudah dibacakan ngono-ngono iku mang iso nolak balak. Nek arek cilik biasanya ono bahasa apa ya? Cara Jawa itu bahasane gak patek penak, arek kemedan. Wong nyawang iku apa ya bahasane? Gumun, kagum dengan lucunya, dengan gantengnya, dengan cantiknya, dengan ulahnya, dengan sopannya. Rek sakmono kok sopan banget nih. Kekaguman itu bisa menimbulkan anak kecil itu terkena penyakit ain. Ya, terus dikekno kalung ngono iku. Entah kalung itu dari benang atau dari tampar rada gede maneh, tambang. Tampar rada cilik ya. Tambang gede. Gede mana apa dadung. Ya. Nek sing abot rantai besi. Pokok sing dikalungno ngono iku. Iku jenenging tamimah. Tamimah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal ini ya, atau menolak ain. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, ini khilaf ya, sebagian ulama mengatakan atau memberikan keringanan. Cuman kalau tamimah itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang walaupun toh dari ayat suci Al-Quran yang terkenal asma itu ya bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sayum fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ditulis utuh persis itu, sebagian ulama membolehkan. Tapi nek dipedot-pedot berarti sudah bukan termasuk Al-Quran lagi. Berarti sudah syirik menurut ulama yang memberikan keringanan dalam hal itu. Dan sebagian yang lain tidak membolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Ya syirik ngono iku mah. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sudah total ya nggak boleh ya kayak gitu itu. Ya apapun yang nempel di badan kita itu kalau sesuatu itu diyakini bisa melindungi dirinya, melindungi orang yang memakai kalung atau pakai gelang atau pakai cincin. Cincin itu sudah di asma, maka itu berbahaya terhadap tauhid kita, keyakinan kita. Akhirnya tergantungnya itu, tawakalnya, berserah dirinya tidak hanya kepada Allah. Jadi sebagian juga percaya nanggoning sarana, entah berupa kalung, berupa gelang, berupa cincin gitu ya, atau berupa keris naga sasra atau rompi Antakusuma. Jadi keyakinan nang Allah itu akan tergerus dengan ini tadi.
Jadi mensejajarkan Allah dengan tamimah tadi. Jadi seolah-olah tamimah itu mempunyai kekuatan seperti kekuatannya Allah. Maksudnya apa? Melindungi tadi. Melindungi biar tidak terkena penyakit ain. Gimana? Kan di keluarga kita sudah terbebas dari itu ya. Wis gak ono sing ngono-ngono kan? Iya. Ayo lanjut. Setelah tamimah sekarang ruqyah. Ruqyah yaitu yang disebut pula azimah. Dalil di atas mengkhususkan bahwa ruqyah yang boleh adalah yang bebas dari hal-hal syirik. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau sengatan kalajengking. Iya, tetap ya dikhususkan hanya untuk ain, terus disengat kalau jengking hanya untuk itu. Saya tempo hari ada tamu ahli ruqyah di rumah, terus jagongan. Terus saya sampaikan hadis ini. Beliau mengatakan panjenengan ning muridé Ibnu Taimiyah sudah memaparkan tentang masalah itu, boleh yang lain. Kalau memang iya, aku minta bukti walaupun sekedar fotokopi. Kalau memang nama bukunya apa, terus tulisannya siapa, saya ingin mempunyai itu. Sampai sekarang belum dikirim. Aku juga belum sempat ke rumah beliau. Jadi di sini tetap yang dibolehkan itu hanya apa tadi? Penyembuhan penyakit ain. Penyakit ain ya arek cilik iku mang ya. Atau orang dewasa, ada orang melihat kagum dengan karomahnya, kagum, gumun karo tampannya, dengan cantiknya. Pokoknya ono sing digumuni dari pribadinya dia, itu biasanya masuklah setan namanya ain masuk nanggone tubuhnya dia, karena dia dikagumi tadi. Itu boleh. Yang kedua, meruqyah orang yang disengat kalau jengking. Digigit ular nggak ada di sini. Disengat tawon ya nggak ada. Jadi hanya kalau jengking. Yang lain nggak ada. Yang seperti ini biasanya Imam Syafi'i dengan yang lain silang pendapat. Nah, Imam Syafi'i kayak gini biasanya terus Imam Syafi'i menggunakan dalil qiyas. Pakai dalil analog. Dianalogkan. Jadi dalil ini tadi sahih, kemudian karena dintup kalau jengking itu kan sama dengan digigit ular. Maksudnya apa? Sama-sama terkena cara Jawa ini ngupas ya. Atau bisa. Atau racun. Imam Syafi'i biasanya pakai qiyas. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal biasanya tetap tidak mau pakai qiyas. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan memakai hadis dhaif itu lebih baik daripada menggunakan qiyas. Tapi Imam Syafi'i biasanya larinya ke qiyas karena pakai Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi pakai qiyas itu menganalogkan itu ya. Satu misal lahir jabang bayi diazani kuping tengen dikomati kuping kiwa. Terus engko nek mati ya ngono, diazani karo dikomati, tapi gak dipepet nang kuping tengen kuping kiwa gak. Wedi kayak kena virus. Ya. Jadi azan di kuburan itu dianalogkan dengan azannya jabang bayi saat lahir. Nah, akhirnya
ini dibahas panjang, ternyata hadis mengadzani bayi itu tidak sahih, padahal yang bisa digunakan untuk analog itu hadisnya harus sahih, bisa dipertanggungjawabkan baru bisa menganalogkan. Nah, saiki hadisnya ngadzani bayi wis gak jelas. Terus digawa nang kuburan ya luwih konyol maneh nek menurut dalil itu. Gimana? Ini tadi sebagian ulama membolehkan tamimah itu loh, kalau itu bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalau tidak bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, setahu saya yang namanya raja itu tidak ada. Yang khusus dari ayat Al-Quran, setahu saya tidak ada. Dengan biasanya kalau di perjalanan kadang-kadang kita membaca kaca mobil di belakang, kita di belakangnya. Kaca mobil yang ada di depan kita itu biasanya anak sing dipasang raja. Memang tulisannya tulisan raja, ditambahi bintang, ditambahi apa, itu sudah bukan ayat Al-Quran ya, jadi dipotol-potol sudah. Kalau nun itu masih ayat Al-Quran ya, Yasin ayat Al-Quran. Tapi kalau nulisnya ini dipotol-potol, ya-nya ditulis sendiri, sinnya sendiri. Sebelum sin ada alif, Yasin, ya panjang, mat tabi'i. Sin, mat arid lisukun. Maka panjangnya bisa sampai 5 harokat, sampai 6 harokat. Ya, itu terus kadang-kadang ditulis potol-potol. Hati sin itu tulis sin, terus ditulis iya, terus ditulis nun. Ya. Ini tadi kalau memang itu benar berasal dari ayat suci Al-Quran, sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lain tidak membolehkan, tetap kena hukum niku mana. Bisa dilanjut? Iya. Tiwalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai istrinya. Coba, jadi ada tamimah, ada ruqyah, yang ketiga ini tiwalah. Apa tiwalah tadi? Sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seseorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Ini biasanya di kampung ono apa istilahnya, wong pinter utawa wong ngerti utawa paranormal utawa spiritual, apa bahasanya? Utawa dukun. Ya. Hah? Gimana? Supranatural. Oh iya. Bahasanya apalah? Terus dia itu bisa membuat sarana untuk istri bisa mencintai suaminya, suami bisa mencintai istrinya. Masalahnya wis mengajukan gugat cerai, terus karo Pak Naib dinasehati, iya cerai itu sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, tapi dampaknya itu arus Allah itu bisa goncang.
Sangke Allah gak senengi karo wong cerai iku lho sampai mengguncangkan aras Allah. Terus dinasihati supaya di antara kedua belah pihak ini ada yang nengai. Terus akhirnya golek wong sing nengai kaya wis gak ono, wis suwe nek kepingin cerai. Terus akhirnya ayo wis mara nang nggone Mbah Dukun. Cene aku iso nyintai sampean, sampean bisa mencintaiku. Terus loro-loro ning digekno iku mang. Mungkin dibuatkan gelang atau diberikan cincin atau diberikan kalung. Itu namanya apa tadi? Wow. Ben suami lebih mencintai istrinya, istrinya lebih mencintai suaminya. Gak sida pegatan lho maksudnya itu. Kan kayake gak ono eleke itu ya. Apa elek kan kaya apik kabeh. Eleke keyakinannya semuanya itu mutlak hanya Allah lah. Ini kadang-kadang terus menggerus keimanan kita. Tawakal kita kepada Allah tergerus karo ikuman, karo tiwalah ikuman. Apa? Omben. Omben kalau yang dibacakan itu khusus ayat Al-Quran itu tadi ada. Sebagian ulama salaf membolehkan, sementara yang lain tetap tidak boleh. Omben itu boleh hanya untuk orang yang terkena ain. Walaupun yang dibacakan khusus ayat Al-Quran, tidak kecampuran yang lain. Ya. Tapi nek wis kecampuran yang lain, ini jadi masalah. Wong nyampur-nyampur. Contohnya jopa jabu telek asu waras karepmu gak waras ya karepmu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa bener. Tapi nek jopa jabune iki lho sing garekno keblinger iku. Gimana? Ya ini, jadi mudah-mudahan kita pelan-pelan ya, karena ini kaitannya karo keyakinan. Keyakinan ini gak bisa dipaksa teksek, gak bisa. Kadang yakini itu. Ini kalau kita sendiri tidak berusaha untuk meninggalkan yang kayak gitu, sampai mata ya pagah ngono iku wae itu lho ya. Pamane kadung wis duwe keris naga sastra, tek mbiyen tukune 1 miliar umpamane kan akeh sampe ngedol sawah. Walai karo dukune digandani kok nek duwe iki apa meneh katik keris Semar kala munyeng umpamane ya. Iki nek jaleh nang omah bayuh bisa wibawa. Maling rampok ini enggak bisa masuk. Bisa masuk gak iso metu. Bisa ucul biar apa? Itu banyak bisa ucul biar ya. Ya kayak gitu tuh. Karena sudah dibacakan ayat-ayat atau mantra-mantra terus pasang khodam. Khodamnya yang dimasukkan itu khodamnya Wali Songo atau khodamnya Kalijogo. Dimasukkan nang situ. Ya akhirnya ngono-ngono iku mah. Sebelah judi. Iya. Iya. Jadi terus akhirnya keyakinannya kepada Allah ini loh ya, bahwa Allah zat yang maha melindungi. Nek salat sing diwaca ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindungnya hanya kepada Allah. Mbasa duwe keris kala munyeng iku mang akhirnya berlindungnya tidak hanya kepada Allah tapi juga berlindung nang nggone keris kala munyeng. Mbuh jenenge apa ya? Ya. Jadi kita berusaha menjaga keyakinan kita ini jangan sampai tercemari dengan bentuk apapun. Kayaknya yang lebih aman
mengikuti itu tadi ya. Jadi yang ditulis itu mang ayat-ayat Al-Quran tok, kan ada dua pendapat. Kayaknya lebih aman itu mengikuti yang tetap tidak boleh tadi ya. Oleh gak akan menggerus. Nek sik kate ono iku, iya. Keyakinannya kepada Allah ini sik tertandingi dengan ikuman. Golongane tamimah, golongane ruqyah, golongane tiwalah itu mang ya. Lanjut. Kalau baju ini gimana, Pak? Apa? Banyak baju itu kalau pakai baju itu kan itu budaya kursi. Itu juga seperti Banyu? Banyu apa? baju itu cucian Air leri, air cucian beras. beras produksi. Terus? Itu airnya dibuat mirapi sama Loh itu pancen kandungannya kan bagus ya. Itu enggak mahal padha karo jenengan ngeluh tuku bodrek biyen bu saiki genti apa saiki. Itu kan jelas pil itu kandungannya ada. Lah khususan beras itu memang bisa untuk kaitannya dengan tanaman itu kan memang bagus itu. Tanaman. Wong katule iku lho jenengan masak itu saja bagus. Lah, keyakinannya ini yang jadi masalah itu loh. Tapi nek meyakini memang khususan beras airnya itu memang kandungannya seperti itu luar biasa memang. Wong beras itu nek diselep sepisan gathik dipindoni rodok-rodok mangka itu luar biasa bagusnya dimakan manusia. Tapi nek wis dipoles sing lemu-lemu sing sehat bebeke sing mangan dedeke iku menungsane ngkrik-ngkriken. Masalahnya apa ya, nutrisinya itu ke sana, tidak ke kita itu kan ya. Gimana? Itu memang kandungannya kayak gitu. Nanti di lab dulu lah biar percaya kita. Keyakinan syirik dihilangi, kita percaya adanya lab itu memang ada kandungan ini, maka kalau dimakan oleh apapun bagus. Dipakan pitik-pitike sing sehat. Katul iku ya. Wonge ngrik-ngriken lha wis entek dipoles ngantek putih. Adek wong saiki nek gak tuku beras sing putih ngono maneh kaya. Jadi kesimpulannya apa? Loh. Padha karo jenengan ngombe jamu beras kencur. Lho nek kios beda maneh iki lho ya. Apa kandungane? Nek ngarepe kios ana bayeme subur, bagus. Lah iya, iku sing bahaya tekok dukune. Warunge sampan cene rame, engko nek sampan mususi beras sak wawaya siramno nggone ngarepe warungmu cene rame. Lah ini sing konyol. Apa? Ah, iki mana paketan dari siapa ini? Ini paketan dari siapa? Kalau baca ayat kursi ibadah kepada Allah, maka santet wong nyalai buak lemah kuburan nanggone jenengan mboten tidak jadi masalah. Tapi harus dicampur ayat kursi karo leri kan jadi masalah. Kalau nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya ya kita masih harus nyari itu loh. Jadi tadi ya leri tadi disiramno nang ngarepe pancene nang ngarepe mah ana bayem ana kenikir ana kemangi nek menawa ana wong anduk njaluk apa lele penyet bisa ana kemangine umpamane boleh lho ya. Jadi disirami karo iku akhirnya kan subur. Boleh. Tapi nek wis paketan itu siapa yang memaketkan antara leri dengan ayat kursi ini siapa? Ini loh ya. Ini dari siapa ini loh ya? Kalau dari Afroki, tanyakan Afroki, ikut dalile ndi? Aduh garuh ya aku. Lah nek Afroki ngomong garuh ya gak kena dilakoni kan ya. Mengkhawatirkan nanggone syirik tadi ya. Mengkhawatirkan kepada kesirikan. Nah Afroki ditelo ya iku nanggone hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanggone kitab Tauhid halaman 30 mamane jalan sudah. Tapi kalau belum ada dalil ini ya harus berhenti dulu. Nek ayat kursi kita baca niat ibadah kepada Allah,
terserah Allah nanti melindungi warung kita. Ono wong iri hati, drengki, jahil, metakil apa maneh bahasane. Serai iku man enggak masuk walaupun digawakno lemah kuburane wong sing mati Selasa Kliwon ya gak mempan karena jenengan baca ayat kursi. Santet iku lho ya wong nek salat gak tembus iku. Iya. Apa meneh wonge maca ayat kursi itu kan langsung ya. Langsung orangnya yang bangun. Tapi aja ditempelno. Quran itu tidak untuk hiasan dinding, bukan untuk dikaligrafi, tapi itu dibaca oleh kita. Nek guru ngapa buka Quran atau ditulis di kertas sampai apal wis apal ya karo nyapu-nyapu maca ayat kursi kan boleh. Sebelumnya nyapu-nyapu ayat kursi boleh. Mari nyapu-nyapu yang menggurung maca ayat kursi ya tak maca. Boleh itu ya. Memang luar biasa ayat kursi itu memang. Tapi nek dicampuri lah, campurannya ini yang memaketkan ke situ ini butuh dalil itu ya. Iya, lanjut. Hadis marfu diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim. Nggih. Man ta'alaqa say'an wukila ilaih. Ya itu. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Lah iya, akhirnya kan Allah jadikan lho sapa sing iso mbantah ya. Allah jadikan orang tersebut senantiasa bergantung dengan barang itu. Bergantung kan bertawakal. Gimana? Jelas ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, Allah loh ya. Jadi Allah yang menjadikan orang tersebut tawakalnya tidak hanya kepada Allah tapi juga tawakal kepada ikuman. Leri sing dicampur bacaan ayat kursi umpamane. Jadi perasaannya gak maca ngono karo gak nyiramke leri, perasaannya gak enak. Ya salim ya kok perasaannya tok gak enak akhirnya terus meyakini berarti iki bener-bener ana yonine lah wis ambruk nek ana yonine. Kalau ayat kursi ada manfaatnya memang ada hadisnya ya. Saat ada sahabat kalau nggak salah Abu Hurairah ya mendapat tugas dari Nabi untuk menjaga zakatnya orang-orang. Ternyata ada setan yang membo manungsa nyolong beras utawa nek dikitan kono mungkin nyolong kurma, nyolong emas, nyolong duit. Jadi itu nunggone Baitul Mal ya. Akhirnya dicekel karo Abu Hurairah, njaluk ngapura ngerpo-ngerpo gak baleni maneh. Lengah saiki Abu Hurairah teko maneh iku mang setan membo menungsa iku mang. Nyolong maneh. Dicekel iku mang ya ngerpo-ngerpo jarene keluargane bojone iki kaliren nemen gak tak colong niki terus gek mangan apa dicolong. Tapi dijanji aja kok baleni maneh. Ngono sik nyolong maneh sik ana. Akhirnya wis pokok kon tak tangkap ini terakhir akan saya bawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah Rasul nanti untuk memberikan keputusan kamu diapakan. Ngerpo njaluk ngapura, wis gak ono ampun, gak sampan tak kei bacaan ayat Al-Quran nek sampan baca setan nyedek tok gak wani. Terus akhirnya setan ngijazai ayat kursi. Kon nek maca ayat iki lho. Setan iki gak ono sing iso. Istilahnya apa bahasane? Demit gak ndulit, setan gak doyan ya. Itu kalau kita baca ayat kursi itu. Ayat gitu. Akhirnya pagi harinya kejadian itu kan malam, pagi harinya Abu Hurairah menghadap kepada Rasul.
Rasul ceritakan kejadian tadi malam. Iku bener nek maca ayat kursi setan itu wedi. Dibenarkan ayat kursi sama Rasul. Jadi duduk cangkeme setan itu memang duduk, tapi Rasul memberikan rekomendasi kalau kamu baca ayat kursi memang kehebatannya luar biasa. Ya istilah Jawa, setan ora doyan, demit ora. Gangguan-gangguan golongan ini kalau orangnya sudah baca ayat kursi, tapi gak usah dicampuri leri, gak usah. Tapi kan buat orang kok istiqomah jiwa. Hah? Sing buat campuran ayat kursi. Yang campur bagi leri sama dengan susu termati. Susu Lah ya. Itu kan masih butuh dalil gitu kan. Butuh dalil. Sementara saya tidak tahu atau belum tahu dalilnya sampai sekarang ini. Yang tahu yang kita baca tadi jelas tidak boleh. Ya, karena habis campur kan. Nah, ayat kursi ini tok dibenarkan sama Rasul. Memang betul kalau ayat kursi kalau kamu baca seperti itu betul. Dibenarkan sama Rasul, benar itu adanya. Tapi sing teko ngerti iku mang setan. Jadi kebenarannya walaupun dari setan Rasul tetap membenarkan. Oh gak kok aja mbok ojo teko setan enggak. Itu loh, memang hikmahnya, manfaatnya ayat kursi itu luar biasa. Nanti kalau ada waktu kita baca tafsirnya ayat kursi luar biasa memang. Tapi gak tekok setan karena ada rekomendasi dari Rasul. Rasul nggak mungkin dawuh kayak tidak akan membenarkan kalau tidak ada wahyu. Abu Hurairah belum cerita apa-apa loh. Rasul sudah ceritakan semua. Sing teko mambengi nang awakmu ngono jenenge demit. Sing mari awakmu maca ayat kursi iku mang jenenge setan. Iku bener nek maca iku hikmahe gini-gini bener. Ya. Gimana? Lanjut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, dia berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadaku, Hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Untuk itu sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Ya, kayak ya sepele ngono ya, tapi Rasulullah Muhammad berlepas diri itu loh yang paling bahaya. Tidak mengakui sebagai umatnya, tidak memberikan syafaat, bahaya ini. Karena syafaat kubro, syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kita itu berharap mendapatkan syafaat. Tapi nek ngegul-gulno amal ibadah wae dhewe iku ya sakwithik banget ya. Wis ditampa utawa burung ditampa ya gak ero awake dhewe. Maka kita masih butuh syafaat Rasul. Caranya gimana? Ya tadi pertama ngaji kan kita baca sholawat tadi. Kayak maca sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harapan kita Allah benar-benar memberikan syafaat kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bersholawat. Itu ya. Padahal hadis ini jelas. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ruwaifi, Ruwaifi, rungokno ya. La'alal hayata tatulu bika. Muga-muga kon niku dikai umur panjang. Nek dongane Nabi biasanya cospleng ya. Nabi kok yang berdoa. Fa'akhbirin nas nek kon dikai umur panjang, sampaikan, kabarkan kepada para manusia. Annaman aqdalih yatahu, barang siapa yang menggelung jenggotnya. Au taqallada wataron, itu ya. Di samping menggelung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah. Tali busur panah dike kalung.
diyakini kalau itu ono manfaati, bisa melindungi diri dari bahaya dan lain sebagainya. Iku sampekno ya Ruwaifi nanggone menungso-menungso awis tanja biroji idabatin. Elekno menungso-menungso iku aja sampai beristinja dengan tulang, nggak boleh. Itu pesan Rasul kepada Ruwaifi setelah didoakan mudah-mudahan kamu berumur panjang, maka sampaikan jangan sampai beristinja dengan apa tadi? Kotoran binatang. Dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang. Iya. Tulangnya sapi gede-gede ya, terus kayak istinja. Itu enggak boleh ya. Maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Iya. Enggak sampai di pesennya itu tadi enggak boleh jenggotnya panjang terus digelum. Itu ternyata ancamannya itu berat sekali ya. Rasul berlepas diri. Kandhanono nek menungso-menungso sampai gelem jenggote, terus gawe kalung dari busur panah atau beristinja dengan tulang atau kotoran hewan, maka itu aku berlepas diri darinya. Coba dibaca catatan kaki. Istinja adalah bersuci atau membersihkan diri setelah buang hajat kecil atau besar. Iya, itu ya namanya istinja. Kok istinja pakai tulang atau pakai kotoran? Teletong garing tinggi istinja kan penak. Kan seperti tisu. Daya serapnya kuat. Itu enggak boleh loh ya. Ancamannya Rasul berlepas diri tidak akan memberikan pertolongan di hari yang kita benar-benar butuh pertolongan. Monggo lanjut. Oh, lah kok mesti iqamah? Apa? Kayak sih dilut banget mas aku. Ya udah, karena waktunya habis sudah. Ditengeri ya. Ramadan kan iki ngaji mana ya? Masih ada. Iya, tiwalah selesai. Kemudian hadis itu selesai. Berikutnya Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jabir berkata, itu ya, halaman 33. Kita kasih batas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.